Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Minggu kemarin kita sudah membahas mahdzurat niyatu at-ta'lim, hal-hal yang harus dihindari dan niat yang harus kita tancapkan ke kita mengajar ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Salah satunya kemarin kita menyebutkan bahwa jangan sampai ilmu yang kita ajarkan itu menjadi sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak memilikinya, atau salah satu yang dihindari adalah ketika kita menjadi muallim benci ketika murid ataupun orang yang belajar dengan kita mengambil ilmu juga di tempat yang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan dan harus kita jauhi. Kemudian hari ini kita insyaallah membahas tentang fi akhlaqi muallimil Quran. Akhlak yang harus dipegang seseorang yang mengajar Al-Quran ataupun orang-orang yang membawa ilmu ini, terutama misalkan kita yang sudah melakukan kajian rutin seharusnya mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang tidak belajar. Itu maksudnya ya. Dan ketika kita belajar ataupun kita mengajarkan ilmu ini, tetapi sifat dan akhlak kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak belajar, maka menandakan bahwasanya ilmu yang kita ajarkan ataupun yang kita pelajari itu tidak bermanfaat. Makanya para ulama itu menyebutkan samratu al-ilmi al-amalu, buah daripada ilmu yang dipelajari itu adalah amal. Dan orang awam ya, orang yang tidak pernah terjun ke dalam kitab, tidak pernah membuka kitab para ulama, dan mereka memang tidak akan pernah melihat kitab para ulama, tapi akhlak kita ini menjadi wasilah. Akhlak kita, muamalah kita kepada mereka menjadi wasilah orang-orang itu untuk mengetahui isi daripada kitab-kitab ulama tersebut. Muamalah kita ini, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bercanda, bagaimana kita bertutur kata, itu menjadi pandangan orang. Dan itulah yang akan menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak belajar. Oh, ternyata beda.
Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar itu seperti ini bedanya. Makanya Imam Nawawi menyebutkan akhlak muallimul Quran. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muallim Al-Quran dan orang-orang yang membawa amanat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil muallim ay yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syara' biha. Diharapkan seorang muallimul Quran itu berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan dalam syariat Islam. Kemudian wa khilal hamidah, di mana ketika kita melakukan akhlak itu maka orang memandangnya dengan terpuji. Artinya orang yang berakhlak itu akan dipuji. Tapi bukan berarti untuk mencari pujian ya, maksudku tuh. Makanya disebut akhlak terpuji. Gitu loh. Ya. Ketika dia melakukan akhlak-akhlak yang sesuai dengan syariat, maka dia akan terpuji di hadapan orang banyak. Seperti minaz zahada fid dunya wa taqallul minha wa adamul mubalah biha wa bi ahliha. Salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muallim Quran dan yang membawa ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala ini adalah zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya itu adalah jangan terlalu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Gitu loh. Jangan terlalu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ambillah yang mencukupkan kita untuk di dunia ini. Karena pada dasarnya dunia ini adalah tempat beristirahat. Bukan tempat beristirahat ya. Tempat istirahat sebentar, habis itu perjalanan akan dilanjutkan lagi. Gitu loh. Ya. Wa taqallul minha. Taqallul itu kalau perlu disedikitkan, bukan kebalikannya, memperbanyak diri dalam hal-hal dunia, tapi disedikitkan, ya. Wa adam mubalat biha. Kemudian jangan terlalu memperhatikan orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia mereka. Tidak usah gili, kita memperhatikannya. Ya, ini pola Imam An-Nawawi. Bukan berarti ya seorang muallimul Quran itu harus miskin. Hati-hati ini, jangan salah berpola. Gitu loh. Bukan berarti muallimul Quran itu harus miskin, bukan. Atau muallimul Quran itu harus tidak mempunyai usaha, perniagaan atau dan lainnya. Bukan seperti itu ya. Tapi maksudnya itu untuk berlomba-lomba dalam menghiasi dunia itu seharusnya tidak dimiliki oleh pengajar Al-Quran. Gitu loh. Contohnya misalkan tetangganya mempunyai baju baru, dia baju GD, enak beli juga. Gitu loh. Malu kan tetangga kita, misalkan. Nah, seperti ini. Ya. Yang lain musim sepeda kan. Dia tidak hobi dengan sepeda. Tapi dia beli. Ya, mengikuti tren orang-orang sekarang itu. Ya. Nah, ini layam bagi. Tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Adapun misalkan dia mencari harta, tetapi hartanya itu memang tujuannya untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masyru'. Ketika dia punya harta, tapi hartanya itu memang diniatkan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia sedekahkan. Ah, nih. Ente yang mau belajar Al-Qur'an gratis misalkan. Ah, ini. Apa namanya? Setiap bulan kita sedekahkan untuk orang-orang yang tidak mampu, misalkan ya. Ya, ini masyru'. Seperti halnya Utsman bin Affan, sahabat, malaikat pun malu kepada dia, hartanya banyak.
gitu loh. Ya, hartanya banyak. Tapi dengan banyaknya harta itu dia tidak dunia tidak menyibukkan dia. Dunia tidak menjadi tujuan dia untuk berhias, ya. Memperhias diri di dunia ini, bukan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada Umar bin Khattab, ya, ketika Umar itu melihat Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Bayangkanlah, Umar nengok Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Ketika Rasulullah bangkit dari tidurnya, bareng di atas pelepah kurma itu, Rasulullah bangkit. Ada cap kurma, cap cap pelepah kurma itu di badan Rasulullah SAW. Nangis Umar. Umar bin Khattab ketika itu menangis. Kita tahu Umar ini macam mana tegasnya, ya. Tapi ketika itu Umar nangis. Kok bisa seorang Rasulullah, manusia paling afdol di dunia ini, paling afdol di dunia ini, bahkan paling afdol dari para nabi-nabi Allah yang lainnya, ya. Kemudian seorang pemimpin umat ketika itu. Rasulullah itu pemimpin umat, ya, khalifah, ya. Kemudian melihat Rasulullah bareng di atas pelepah kurma berbekas, ya, menangis Umar. Kok bisa, ya, orang nomor satu istilahnya, tetapi punggungnya bercap kurma, pelepah kurma, gitu loh. Artinya tempat bareng Rasulullah pun tidak ada elit banget, gitu loh, ya, tidak ada elit. Ketika Rasulullah SAW itu melihat Umar menangis, Rasulullah berkata, ya, wahai Umar, bagaimana ketika engkau melihat bangkai di perjalanan, ada bangkai sapi, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada orang yang ingin membeli bangkai ini? Ada tidak kira-kira yang nak beli bangkai? Tidak ada, ya. Fahadha dunia, kata Rasulullah. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia itu lebih hina daripada bangkai yang tidak mau orang beli, ya. Makanya kalau kita tengok-tengok orang-orang yang berlomba-lomba dengan kehidupan dunia mereka, secara kasat mata tidak ada yang menikmati orang itu dengan harta mereka. Bahkan mereka itu tertekan otaknya bagaimana menjaga harta ini, menjaga dunia dia itu supaya tidak hilang. Iya tak? Ya. Maka kita tengok sekarang itu, ya, banyak pondok-pondok di Bogor itu, pondok-pondoknya itu bekas villa kosong. Daripada lapok, lalu dibuat rumah Quran, pahalanya ada. Nah, itu orang-orang kaya itu kalau dia lah dapat kena hijrah, kena dakwah orang-orang yang taklim seperti itu, lalah pakailah villaku sana, ya. Ada beberapa gedung, tinggal bangun masjid, ya, dijadikan villa. Adapun orang-orang yang belum kena, lapok villanya, punya dia itu, mubazir tak? Mubazir. Ditanya ada? Ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kalian akan ditanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu untuk apa? Nah, itu, ya. Maka ketika kita menjadi seorang muallimul Quran atau orang yang membawa agama ini, sudah sepantasnya kita itu tidak terlalu memikirkan itu, gitu loh, ya. Tidak memikirkan at-takatsur, memperbanyak perhiasan dunia kita. Dan orang-orang yang berlomba-lomba dengan itu, tidak usah Caca tidak tahu belah, ya. Caca tidak tahu be. Bahkan Rasulullah SAW dilanjutkan, ya, was-sakha wal jaud. Tetapi sebaliknya seorang muhamil Quran itu harus dia berakhlak dermawan dan juga pemurah. Sebaliknya,
Jangan dia itu memperbanyak isi dunianya, tetapi dia harus lebih dermawan dan juga pemurah. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan, "Lau kana li mithlu Uhudin zahaban." Kalau aku mempunyai harta 2 gunung Uhud emas. Emas itu macam 2 gunung Uhud itu. Ya. Bayangkanlah emas itu bertumpuk 2 gunung Uhud itu macam mana kira-kira? Ya. Apa kata Rasulullah? La anfaqtuhu fi yaumin au yaumaini. Niscaya aku akan sedekahkan ini barang dalam 1 hari atau 2 hari. Ya. Dalam 1 hari atau 2 hari. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah ada Rasulullah SAW itu mempunyai harta yang sangat banyak? Pernah. 1/5 harta rampasan perang itu untuk hak Rasulullah SAW. Apakah pernah Rasulullah SAW itu menghias-hias rumahnya? Pernah? Tidak pernah. Bahkan kita mendapatkan riwayat ketika Rasulullah SAW itu mendekati kematian, Rasulullah masih tetap sholat dalam keadaan duduk di rumahnya. Ya, di rumahnya. Dan tidak ada perubahan dengan rumah Rasulullah SAW sampai dengan sekarang ini. Itu ya. Maka kebalikannya adalah akhlaknya harus dermawan dan pemurah. Gitu loh. Ya. Maka dalam hadis yang lain Anas pernah meriwayatkan Rasulullah SAW itu ketika diminta oleh seseorang tidak pernah nyebut la, tidak pernah menyebutkan tidak ketika dimintai oleh seseorang. Tapi Rasulullah juga pernah menegur, mana ada orang yang minta terus ini, karena minta terus, ya. Tapi dengan bahasa yang baik, gitu loh. Nah ini salah satu akhlak yang harus dimiliki seorang muallimul Quran. Kemudian talaqatul wajh min ghairi al-khuruj ila haddi al-khala'ah. Wajahnya itu berseri-seri dan memperbanyak senyum dengan saudaranya. Ya, memperbanyak senyum dengan saudaranya. Maka dalam Islam itu ada syariat apa? Salam. Orang siapa memberikan salam kepada saudaranya, assalamualaikum. Ketika kita salam itu kan pasti bawaannya senyum. Dah kan, assalamualaikum. Ya, itu lain muka. Benar dah. Kita salam dengan seseorang itu pasti bawaannya senyum, assalamualaikum. Ya. Bahkan ini menjadi kebiasaan kita ketika jadi mahasiswa. Jalan ya. Kita jalan itu kan 2 kilo. Kalau ngaji tiap maghrib 2 kilo sebelum maghrib berjalan. Nah, setiap kali ketemu dengan assalamualaikum, kaifahal, jalan boleh ketemu assalamualaikum, macam itulah, ya. Dan kebiasaan kita di sini sudah hilang, kebiasaan kita macam ini. Bahkan kita sekarang itu hanya salam kepada orang-orang yang kita kenal saja. Untuk sekarang ini, kebiasaan kita hanya kenal dengan orang-orang yang kenal saja kita itu salam. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sifatnya adalah wajahnya berseri-seri. Dalam hadis yang lain pernah juga Rasulullah SAW itu menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Salah satu bentuk sedekah itu adalah senyum dengan saudara. Tapi jangan senyum terus. Paham? Posisikan hadis ini pada tempatnya. Jangan enggak panjang jalan senyum terus, itu udah ada kena itu. Artinya pada posisinya. Ketika kita bertemu dengan seseorang, senyum, masya Allah, ya. Tapi tadi diiringi dengan salam, kemudian dengan senyuman, nah itu, ya. Dan harus dengan tanpa menimbulkan fitnah. Maksudnya fitnah apa ya? Jangan ke yang cakep. Ini kalau yang cakep baik yang disalami ini. Assalamualaikum. Oh, dari mana? Tidak deh. Mana yang laki ya? Masam mukanya.
Ini kebalikannya ini. Jangan menimbulkan fitnah ini. Ya. Kepada perempuan, Rasulullah SAW itu memalingkan wajah fadl malahan. Jangan wegile nengok. Assalamualaikum, sudah selesai. Sana wegile senyum. Takut senyum itu malahan bernilai fitnah. Ya. Takut senyuman kita itu malahan bernilai fitnah. Itu ya. Dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian al-halim was sabr. Salah satu akhlak yang lainnya adalah santun dia. Bukan ini yuk, jangan dirubah-rubah. Santun. Polanya itu santun. Ya, sopan dan santun. Jangan barbar. Paham dakwah barbar ini? Barbar, ngotot. Tapi harus dengan santun. Gitu loh. Apalagi musim-musim sekarang ini. Musim-musim khilaf. Musim-musim maulud ini kan musim-musim khilaf gitu loh. Ya, jangan barbar kita. Dalam artian menghukumi sesuatu itu. Apalagi kita menghukuminya di depan orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Jangan barbar, maksud aku. Karena orang itu akan melihat akhlak kita. Bahkan itu sudah menjadi keyakinan. Ya. Was-sabr, sabar dalam berdakwah. Makanya ini ya, santun dan sabar menjadi pola. Bagaimana bentuk sabarnya Rasulullah SAW dalam berdakwah? Apa hukumnya orang meratap itu? Kira-kira meratap itu apa? Berdosa kan? Termasuk dosa besar kan? Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Ya. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya. Ya. Orang-orang yang menangis dengan histeris. Tapi ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan seorang perempuan. Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan di kuburan. Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan di kuburan. Dan perempuan itu menangis bahkan. Perempuan itu menangis. Ya. Kemudian Rasulullah melihat nangis dia ini tidak sesuai. Berbeda. Ya. Artinya tangisan itu bisa dihukumi dengan ratapan. Lanue gile nangis. Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya. Isbiri, wahai perempuan, bersabarlah, kata Rasulullah. Dijawab dari perempuan itu. Apa yang dijawab perempuan itu? Fa innaka lam tusib bi musibati. Kata lu made kena musibah macam aku. Gak usah banyak nyuruh-nyuruh aku lah. Itulah kira-kira. Paham ya? Perempuan itu ketika mendapatkan perintah dari Rasulullah, sabar ya perempuan. Dijawab perempuan ini, kata lu made kena musibah macam aku. Gak usah mada-madaku lah. Nah itulah kira-kira perkataan perempuan ini. Ya. Ketika Rasulullah mendengar perempuan itu seperti itu, ditinggalkan. Ngotot dah Rasulullah. Ngotot dah. Kan kurang ajar kan aku. Misalkan. Ada tidak seperti itu? Ya. Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah menyampaikan. Wa ma lana ilal balagh. Dan tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan dengan baik, dengan santun, orang nak ngikut dan ngikut ya sudah selesai. Itu urusan masing-masing. Kan macam itu. Tapi jangan sampai kita itu ketika orang tidak mau mendengarkan kita dalam hal-hal yang baik, kita langsung vonis. Orang itu tidak suka divonis. Ya. Tidak suka divonis kafir, tidak suka divonis A, B, C dan D, gitu loh. Ya. Jadi Rasulullah tinggalkan ketika itu. Sabar Rasulullah SAW. Kemudian ketika perempuan ini sudah diam, lagak dingin, ada denuege ngemberontaknya, ada temannya yang ngasih tahu. Tahu tak kata di siapa yang ngasih kata tahu? Perempuan ini dikasih tahu, kata tahu tak yang mereka tahu kata tadi siapa?
Tak tahu kata perempuan itu. Kemudian saudaranya menyebutkan fa innahu Rasulullah. Dialah Rasulullah. Terkejut perempuan itu. Didatanginya Rasulullah SAW minta maaf kepada Rasulullah. Aku tidak bermaksud untuk seperti itu kepadamu, kata perempuan ini. Maka Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Inna sabra inda sadmatil ula. Orang disebut sabar itu ya ketika dapat musibah itu. Menlagak lame musibah itu kan sabar lagi. Ya, lah minggu misal. Alah kula sabar lah. Tidak ada sabar gitu. Ketika kena musibah itu sabarnya. Ya. Ketika musibah itu datang, tap langsung lah bersabar. Ya. Entah itu menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah, astaghfirullah, kalimat-kalimat thayyibah sebutkan. Ya. Itu bentuk bersabar. Begitu juga sabar dengan dakwah, pelan-pelan. Jangan nuai gilik ngegas, pacak numbur pun nuai gilik ngegasnya. Ya. Jadi seperti itu. Macam itulah ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, Iqra dan lain sebagainya. Ada yang nyebut ain itu susah. Haro nyebut dah. Macam mana kira-kira? Lala kau sangat belajar Quran lah, dak tahu dak buruk mulut kan. Apa macam itu? Kira-kira. Ada yang nyebut ha mebay. Ya dah. Maka harus sabar dalam mengajarkan itu. Gitu loh ya. Dan harus kita kasih uzur. Mungkin Joni lalame dak de nyebut. Ada break-break itu. Alif ba tak ngembeda ge lame. Tak macam mana ngajar. Peneng kepala. Lame masuk ke. Ya. Apa macam mana kau sangat cekik lah peneng kepala. Dari kemarin halaman 1 halaman 2, halaman 1 halaman 2. Dak ada nambah-nambah. Kan? Apa langsung dipulangkan bae. Dak tahu apa elemen ini dia seperti itu. Ya, kemampuannya seperti itu. Ketika Iqra pun seperti itu, apalagi syariat. Paham ya? Yang lebih besar daripada itu. Syariat ini. Ya. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Kemudian apa kata Imam Nawawi? Wa tanazzuh an dani al-iktisab. Jauhilah harta-harta yang minimal syubhat. Kata Imam Nawawi ya. Berarti Imam Nawawi ini mengajarkan kalau kita nak membawa agama ini, kalau kita nak membuat anak kita itu hafal Quran, kalau kita nak menjadi penghafal Al-Quran, minimal hartanya itu harus bersih. Gitu loh. Kalau harta kita kotor, anak kita pun susah. Gitu loh. Ya. Dan ini pengalamanku sendiri. Pengalaman aku nih. Ku punya anggota dulu di kantor. Kelas 1 3 kali kelas 1. Bayangkan lah. 3 kali kelas 1. Oh, berarti kawan dia yang lain itulah kelas 3, dia kelas 1. Padahal kelas 1 bahasa Indonesia pelajarannya. Ya, nuwakal minta ampun. Ya. Untung dak ku tempileng ku. Untung itu tuh karena aku udah huan tempileng orang. Itulah untung aku tuh. Ya. Cuman ku laporkan ke bagian pengasuhan. Dipanggil orang tuanya. Ya. Cek dan recheck. Abang pengedar narkoba, oh berat ini. Berat. Ya. Makanya ada pola untuk orang tua itu jangan hanya nitip ke pondok itu, harus dijago break di rumah itu. Ya. Ini nasihat pimpinan ini. Pondok itu bukan bukan tempat sihir. Masuk jihad, keluar bagus. Itu kan tempat sihir namanya. Gitu. Belum masuk rusak minta ampun, pas keluar bagus. Bukan tempat sihir kata pimpinan. Ya, Pak Kiai dulu menyebutkan seperti itu. Maka salah satunya seperti ini. Ya, menjauhkan harta-harta minimal yang syubhat jangan sampai masuk. Karena ketika harta syubhat itu masuk, ilmu agama itu pun sulit untuk masuk. Walaupun kau tahu ilmunya, tapi mengamalkannya pun tidak baca, sulit untuk mengamalkannya. Ya. Jadi ini harta-harta syubhat jauhkan. Ya. Karena harta-harta syubhat itu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
apalagi yang haram. Ya, apalagi yang haram. Yang haramnya itu muttafaq. Yang haramnya ini ulama semua sepakat. Gitu loh. Ya. Yang ulama semua sepakat. Kemudian mulazamatul wara' wal khusyu' was sakinah wal waqar. Ketika dia itu mengajar dan menyampaikan, khusyuklah, tenang. Kemudian dalam keadaan khusyuk, tenang, khusyuk dan juga berwibawa ketika mengajarkan itu. Ya, wat tawadu' wal khudu' wa ijtinabi ad-dhahk. Tawadu, merendah diri. Ya, dengan ilmu itu merendah. Gitu loh. Jangan dengan ilmu itu kita merasa tinggi, tapi dengan ilmu itu kita merendah. Ini kata Imam Nawawi. Dengan ilmu kita merendah. Wa ijtinab ad-dhahik. Kemudian untuk orang yang membawa agama ini, terutama muallimul Quran, dak usah nuwe gile banyak-banyak ketawa, kata Imam Nawawi. Bukan berarti haram. Ini adab ini. Jangan terlalu banyak ketawa. Ya. Tengok baik, sama dengan kita. Kita ini membawa nama sunnah. Benar tak? Sunnah, dakwah sunnah. Tapi ketawa, wah, bosa. Naked orang nih. Ya. Naked orang, serius. Makanya ada orang pun yang ngulok nih. Makanya ketika tadi kemarin kan, macam mana kalau ada orang ngulok sunnah? Bukan ngulok sunnah engkau atau halah bawa sunnah. Paham ya? Orang pun ngulok lah. Sunnah dia punya di mulut, boy. Mulut lihai nyebut sunnah. Tapi cakap besar, ketawa atau bahak-bahak, huak misalkan. Nah, itu. Ya dah. Kalau orang seperti ini dia sedang menghina sunnah atau dia itu sedang membicarakan orang yang membawa sunnah kira-kira? Dia sedang membicarakan orang yang membawa sunnah. Itu loh ya. Jadi kata Imam Nawawi apa? Taqlilud dhahik. Persempitlah ketawa. Ketawa itu boleh. Rasulullah itu pernah tertawa. Jangan kelak Hudeni langsung bengap bae muka. Rasulullah pernah tertawa. Ya. Tapi kata Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak illa ayatabassam. Tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya berbentuk senyuman. Senyuman. Dak di kita macam noe. Ya. Apalagi tertawa sekarang itu ada MMA boleh ya? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Wah. Ya dah. Bahkan tertawa ini sudah menjadi muat orang ketawa itu sudah menjadi seni di mana-mana. Nauzubillah ketika bahan tertawaannya itu adalah agama. Paham ya? Ketika bahan tertawaannya itu adalah agama. Nah, ini kacau ini. Ya. Ini rusak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wailun lilladzina yakzibu. Celakalah bagi mereka-mereka itu yang berbohong. Berbohong itu muat kisah-kisah, dongeng-dongeng. Dongeng dikisahkan. Habis itu yang mendengarkan dongeng itu, ketawa baik. Dan itu dilombakan, bayangkanlah. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan apa? Kalian itu nanti akan mengambil orang-orang yang akan dijadikan kudwah. Benar tak? Yang akan dijadikan contoh, dibuat perlombaan. Ya, perlombaan apa ya? Bakat. Para pencari bakat. Apa bakat? Membuat orang tertawa. Jadi bakat sekarang. Kan lucu. Membuat orang tertawa jadi apa ya? Jadi bakat. Sedangkan Rasulullah SAW melarang. Ya, melarang kita untuk berbohong supaya orang lain tertawa. Gitu loh. Ya. Wal iktsaru minal mizah. Dan memperbanyak candaan. Nah, ini sama. Candaan tertawa sama ini. Pernah ada Rasulullah SAW itu bercanda? Pernah ada? Pernah.
Ya. Bagaimana bentuk candaan Rasulullah SAW itu? Ketika ada nenek-nenek disebutkan oleh Rasulullah, ya, sesungguhnya nenek-nenek ini tidak masuk surga, nek. Nenek-nenek ini tidak pacak masuk surga. Apa maksudnya? Orang yang sudah tua ketika dia masuk surga kembali muda. Ya. Jadi nenek itu ngerasa lain nih. Dok Rasulullah nih, nuwe aku udah pacak masuk surga. Maksudnya lah tua. Gitu loh ya. Tuanya itu kembali muda. Ini salah satu bentuk mizah, candaan Rasulullah SAW. Yang lain, bentuk candaan Rasulullah SAW. Bagaimana? Ketika di dalam perang, bayangkan nih, ketika perang, ya, ketika perang, Rasulullah SAW mendirikan tenda. Ya, ada sahabat yang mengetuk tenda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah nyuruh masuklah. Sahabat ini nyebut, bercanda kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk sebagian badan apa semua badan, katanya. Paham enggak? Kata Rasulullah, masuk semua badan kah, jangan ditinggal leban di belakang. Canda Rasulullah SAW. Artinya masuk tuh semua, dia akan masuk hanya parobai. Ya, masuk itu semua kata Rasulullah SAW. Itu bentuk candaan Rasulullah SAW. Ya, bercanda boleh, tapi ada larangan. Larangan dalam bercanda itu apa? Menyakiti orang lain. Makanya Imam Abu Daud itu pernah membuat kitab, membuat bab. Apa babnya? Larangan mengambil barang orang lain walaupun dalam bentuk candaan. Contoh nih, kawan tengah ngambil sembayang, ada hungkok ditaruh di situ, kita ambil, kita bunyak, dikatik ya. Ya, tuh mana hungkokku? Tidak tekan kami, padahal tekan. Ya, nah ini candaan yang dilarang yang seperti ini dari zaman Rasulullah SAW. Ya, candaan yang dilarang. Munyek kasut. Oh, baca kemarin. Break tapi untung break. Mana orang tua dak suaya ge dak. Ya, kasut dibunyak. So pagi kelak dipulang balik di situ. Ini tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka bercanda boleh, tetapi dalam koridornya saja. Dalam koridornya. Begitu juga dengan tertawa. Bahan tertawa itu kan candaan dia. Benar tak? Maka jadikan bahan tertawanya itu adalah bahan-bahan yang halal. Jangan bahan-bahan yang halal, yang haram. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan rafath, zina. Nah, ini mencandaan tentang zina ini paling deras ini. Ya. Candaan-candaan tentang zina ini paling deras, nyambar. Kemudian mulazama al-wadhaif asy-syar'iyyah ka at-tanzif bi izal al-awsakh wa syu'ur allati warada asy-syar' bi izalatiha. Kemudian melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti menjaga kebersihan. Kebersihan itu ya badan. Ya, ketika mengajar menggunakan pakaian yang baik, ketika belajar juga menggunakan pakaian yang baik. Ya, cuman aku kemarin tuh agak-agak keselio khutbah pakai hepan, kena tilang ujungnya, kena kartu kuning. Ya. Itu ngapain lah. Karena kebiasaannya berbeda. Sama dengan sarung ya. Makanya aku kasih tahu kemarin, sarung itu dipakai di Sudan jangan. Karena orang itu akan menganggap kita itu udah berhubungan badan. Gitu loh. Apalagi naik pakai sarung khutbah Jumat. Ujung-ujung kawan ada dengan khutbah nih. Do khotib nih kelak lupa mandek lah itulah. Kan? Nah, itu juga memang harus dijaga. Penampilan. Jangan sampai penampilan itu membuat orang itu malah kabur keluar. Ya. Jadi pakaian yang bersih ketika dia mengajar. Kemudian salah satu bentuk kebersihan juga apa? Qasus syarib. Kumisnya jangan tebal-tebal. Bagilah sampai nutup mulut. Ya. Nah itu sunnah Rasulullah SAW ini. Apalagi pengajar Al-Quran. Ya.
Kemudian taqlimul azfar, muallimul Quran, jangan kuku panjang-panjang. Ya. Kuku itu jangan panjang-panjang. Apalagi lah misalkan ngidap kuku jadi seni pula. Ini ya. Jangan. Macam mana kalau ngidap kelingking untuk ngurek hidung misalkan. Nah, ini sesuai ya. Carilah yang lain. Nah. Ya. Carilah yang lain. Alat untuk ngurek hidung tuh cari yang lain. Jangan pakai kuku. Kalau tengok hari ini ngurek hidung sebagai megang pempek, kan? Kacau jadinya. Jorok kalau orang nengok. Ya. Jadi seperti itu. Ini bentuk-bentuk kebersihannya. Kata Imam Nawawi. Wa tasrihul lihyah. Kemudian menadai janggut. Janggut itu dirapikan. Tengok. Imam Nawawi ngajar kita ini membawa sunnah dengan yang benar. Jangan kalau mui janggut macam singa misalkan. Habis itu kalau nyebut hadza sunnah. Sunnah benar sudah, tapi caranya salah. Paham enggak? Sunnahnya benar, tapi caranya salah. Maka kata Imam Nawawi, sisirlah. Mana disisir janggut itu supaya rapi. Jangan macam singa. Kelak dihebut singa mencela sunnah Nabi boleh. Macam mana ini? Paham ya? Itu ujung-ujungnya kalau kita betudo-tudo, ini nudo mencela sunnah Nabi ini. Betudo-tudo nih. Paham ya? Ini yang jangan sampai terjadi seperti itu. Wa izalatur rawaih akarihah, bau. Jangan sampai bau ketiak mentengah ngajar, busuk ataupun bau-bau yang lain. Ini ya. Wa malabisul makruhah, dan juga jangan menggunakan pakaian-pakaian yang dibenci. Ronaldo, Messi pakai baju main bal misalkan. Ini tidak ada sesuai. Bukan haram ya. Bukan haram ini, tapi tidak sesuai untuk orang yang sedang mengajar ataupun belajar Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, sifat wal yahzar kullal hadar minal hasad. Jangan dia hasad, iri. Kemudian riya, jangan sampai riya dalam mengajar. Kemudian ujub, berbangga-bangga diri, ya. Wa ihtiqar ghairuhu, dan jangan jadikan ajaran itu untuk merendahkan yang lain, ya. Mudah merendahkan yang lain, mudah menghukumi orang lain. Jangan seperti itu kata Imam An-Nawawi. Ini akhlak-akhlak yang harus yang dimiliki oleh seseorang yang mengajarkan Al-Quran. Terutama kita ini membawa nama, istilahnya pelajar juga ya kita nih. Ya, kita ini pelajar Al-Quran juga. Maka bedakanlah antara orang-orang yang tidak belajar dengan orang-orang yang belajar. Ya, jadi itu salah satu bentuk akhlak-akhlak yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut di esok hari, tapi dengan pembahasan Bulughul Maram. So pagi ada buku 3 kok ya. Kelak aku tanya bab tentang haji. Yang pacak nanya aku beri buku tentang haji, tapi jangan yang lain. Tentang haji, ya. Besok pagi aku buat soal insyaallah. Yang pacak akan jawab diberi buku di belakang ini. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.